Kalau teman-teman lihat, kita ini lagi problem nih. Ada banyak banget kura. Tempatnya itu kita nggak memadai, guys. Jadi kita lagi perlu untuk tempat yang baru buat kura-kura dan juga buat hewan yang lain. Nah, saya mau ajak teman-teman kita lihat tempat penampungan kita yang baru ya. Ini tempat ini kita bangun masih setengah jadi. Nah, saya mau ajak teman-teman kita ke sana, oke? Let's go. Oke. Ayo guys. Kita ke tempatnya sampai karepku ya. Ayo mas, masuk mas. Oh, ini mau kemana gue? Ini kita lagi ke kandang. Jadi sebenarnya ini tempat penampungan kita yang baru, CV karepku. Karena kan kita tahu selama ini kita di tempat kita itu kan di rumah pribadi. Jadi sebenarnya nggak cukup layak lah ya untuk hewan segitu banyak. Sampai kita harus sampai penuh, lantai 4 itu udah penuh. Di bawah di ruangan itu juga binatangnya banyak banget. Nah, kita lagi bangun satu kandang di daerah sini juga, kira-kira dari rumah saya cuma 15 menit, sekitar 7 kiloan dari tempat kita, 5 sampai 7 kilo. Kita buat kandang yang kita akan pakai nanti sebagai tempat penampungan untuk burung, untuk mamalia, untuk reptil-reptil juga. Itu kita nanti akan taruh di sana. Oh, untuk luasnya kandang ini kira-kira berapa? Luasnya sekitar 400 meter persegi. Oh, besar lah. Lumayan. 400 meter persegi, cuman kita bangun itu banyak untuk kandang-kandang ini. Kandang-kandang kita lagi pengen nanti kita lihat ya. Ada kandang yang kita buat memang untuk iguana-iguana besar kita, rino-rino kita. Dan juga kita juga nanti akan buat kandang untuk burung-burung dan kura-kura di sana. Untuk proses pembangunan ini Mas kurang berapa persen? Ini mungkin bulan depan udah bisa nih. Bulan ini harusnya selesai. Jadi bulan depan harusnya kita udah pindahin hewan-hewan di sana. Mantap, mantap. Nah, itulah sebabnya teman-teman kalau kita piara hewan ya. Kita piara hewan, apapun yang penting kita harus lakuin adalah kita harus memikirkan kesejahteraan hewan itu. Jadi bukan hanya kita menikmati sebagai hobi kita menikmati keindahan hewan itu atau menikmati memeliharanya, tapi kita harus memikirkan habitatnya, kita harus memikirkan tempatnya harus layak buat mereka, kita harus memikirkan makanannya harus terbaik. Dan apalagi kalau kita bicara tentang hewan yang bisa besar ya, hewan yang akan memerlukan tempat yang besar. Jadi kita harus benar-benar mikirin gimana caranya kita menyiapkan tempat untuk mereka itu bisa menjadi tempat yang layak, bahkan untuk mereka hingga bisa untuk berkembang biak di sana. Jadi kita nggak boleh selfish, kita nggak boleh begitu seneng langsung beli, habis itu taruh, akhirnya tempatnya nggak layak. Itu kita nggak pengen seperti itu. Kira-kira ke depannya mau bikin penangkaran nggak? Kedepannya jelas semua impian untuk para pecinta hewan itu pasti pengen untuk kita bisa menjadi penangkaran ya. Terutama untuk hewan-hewan yang udah terancam punah. Itu salah satu impian kita. Tapi yang namanya impian itu kan harus dari bawah dulu mas. Kita harus mulai dari yang awal-awal dulu. Nah, kedepannya gimana? Saya percaya kalau kita punya niat yang baik pasti terlaksana ya. Tapi kita harus step by step dulu. Ini makanya kita sediain tempat penampungan ini juga nanti untuk supaya mereka bisa layak untuk mereka bisa berkembang biak menjadi tempat penangkaran juga. Nah, hewannya apa aja nantinya nanti kita akan susun dengan sebaik mungkin. Oke, kita udah nyampe guys. Ini lagi prosesnya. Ini pintu masuknya di sini.
Ini lagi dicor-cor buat dalamnya, kita lihat ya. Nah, ini kandang-kandang kita. Di sini nanti kita taruh kura-kura, bisa taruh burung nggak bisa, apapun bisa nih. Kira-kira tingginya nanti 2 meteran, 2,5 meter. Perjalanan masih jauh. Ini lagi ngecor semua. Jadi harapan kita nanti di sini kita bisa ini ya, taruh hewan-hewan kita di sini menjadi tempat yang membuat mereka nyaman. Intinya semuanya untuk kelestarian hewan yang kita pelihara, guys. Ini mungkin 1 bulan lagi lah. Nah, ini nanti tutup semua, kandang tutup semua. Udah lihat itu ada ada ram-raman semua ya. Jadi nggak bisa lepas, hewan di sini nggak bisa lepas. Kalaupun kita ada yang lepas dari kandang, nggak akan bisa keluar dari tempat ini. Tuh, sejarahnya CV Kargo gimana? Sejarah CV. Asal mulanya itu bikin sejarah CV dari hobi atau gimana? Ya, ini sebenarnya dari awal itu semua bisnis hewan piaraan itu yang sukses tak lihat dari orang-orang adalah pertama dari hobi dulu. Nah, kalau kita udah hobi dengan hewan piaraan, kita cinta, terus kita mulai mengoleksi, kita mulai memelihara, nanti lama-lama mulai berpikir untuk menjadi seller atau menjadi breeder ya. Nah, awalnya sebenarnya CV Karepku itu ya dari hobi tahun 2006 kalau nggak salah, 2004 2005 itu saya mulai hobi yang namanya reptil. Dari situ mulai berkembang, koleksi ular, koleksi kura-kura, koleksi biawak-biawak yang import. Oh, dulu pertamanya lokal dulu sukanya. Mulai hobi ular, mulai hobi piara kura-kura, piara biawak. Mulai dari sana mulai berkembang. Waktu itu saya di Jakarta itu, kalau nggak salah dulu waktu di Jakarta, mulai kenal sama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia jual beli eksotik animal ya. Kenal sama importirnya. Waktu itu CV Prestasi yang Jakarta, sampai sekarang masih teman baik. Mr. Loan More sama Om Bunja kalau nggak salah dulu. Nah, dari sana kita mulai belajar untuk jadi reseller itu tahun 2006 masalah. 2006, 2007. Jadi kita masih jadi calo-caloan. Beli 1, jual, beli lagi 2, jual lagi. Jadi nggak pernah pakai duitnya. Untungnya dipakai lagi untuk beli hewan lain. Itu awalnya. Lama-lama jadi banyak banget ya. Dari sana ada satu peristiwa saya harus balik ke Surabaya waktu itu. Tahun 2008, 2009 saya balik ke Surabaya. Saya putuskan untuk waktu itu buka pet shop di PTC, Pakuan Trade Center ya, 2008 masalah. Buka pet shop di sana, masih belum jadi importir waktu itu, masih belum ngerti import. Jadi masih ambil dari Jakarta, masih ambil dari tempat-tempat lain. Nah, dari sana itu berkembang. Ternyata tahun 2008 itu udah mulai ngetren banget iguana, udah ngetren banget hewan-hewan import ya. Dari situ kayaknya kita waktu itu tahun 2008 itu kita pertama kali pet shop yang buka reptil, khusus reptil ya, di mall waktu itu tahun 2008. Kayaknya kita yang pertama. Jadi waktu itu rame banget orang datang, kita banyak kenal banyak orang baru.
kita banyak masukin hewan import dari seluruh dunia Pak ya. Tapi waktu itu masih lewat Jakarta. Nah tahun 2011 ada satu peristiwa yang membuat saya ditegur waktu itu. Kenapa kamu kok nggak import sendiri? Waktu itu habis ketangkep di Thailand. Wah ini. Jadi dulu kan kita karena belum punya izin, belum mengerti cara import, kita berani-beranian main selundupan lah dari Thailand waktu itu. Pernah gitu. Tangkap. Beritanya masih ada kayak di Google. Nah waktu setelah itu ada om saya yang tegur saya waktu itu. Kenapa kamu? Oh iya ini. Oh, kenapa nggak buat yang resmi gitu ya? Mulai sekarang buat resmi. Jadi mulai ngurus izin itu tahun 2010 ya. 2010 itu mulai ngurus izin segala macam. Nah tahun 2011, 2012 kalau nggak salah waktu itu mulai kita punya perizinan untuk bisa import sendiri. Nah dari sana itu perjalanannya memang nggak mudah, tapi karena kita memang basicnya karena pecinta hewan, basicnya karena memang senang untuk melestarikan hewan, jadinya jalannya itu ada aja gitu. Sampai hari ini pun apapun yang kita lakukan, kita senang banget kalau bisa lihat hewan-hewan itu bisa lestari. Jadi berkembanglah dari tahun 2011 sampai hari ini, segala sesuatu yang kita lewati itu dari permasalahan, pergumulan, juga sukacita, senang-senang, semuanya ada di bisnis eksotik animal ini. Semuanya lengkap, dari kita ketemu sahabat baru, kita ketemu saudara baru, kita ketemu orang-orang yang luar biasa, kita bisa memelihara hewan-hewan yang luar biasa juga. Itu semua ada di bisnis ini. Dan menurut saya kita nggak pernah menyesal dengan apapun yang udah terjadi, tapi kita tetap semangat untuk melakukan banyak hal lagi ke depannya. Impian tertinggi untuk menjadi pemelihara atau menjadi pecinta hewan eksotik itu yang jelas adalah untuk bisa menjadi pelestari, bisa menjadi istilahnya penangkaran, dan juga suatu hari bisa mempunyai tempat untuk seperti ini ya, konservasi. Itu mantap banget. Jadi punya kebun binatang mini suatu hari. Tapi impian kita itu kita akan mulai nanti dari kita buat animal cafe ya. Jadi tempat yang ada tempat-tempat untuk nongkrong, tempat untuk santai-santai, tapi juga ada banyak binatangnya. Itu kita lagi bangun juga di daerah Citraland. Semoga apa yang kita lakukan segalanya itu bisa diperlancar dan bisa menjadi pemicu untuk orang-orang bisa melestarikan hewan dengan lebih baik. Itu sejarahnya panjang, nanti kita cerita demi sedikit lagi yang lain. Tapi garis besarnya itu aja. Perjalanannya nggak gampang, tapi dari motivasi untuk melestarikan itu akhirnya kita ya ketemu aja jalannya. Oke guys, ini tempat kita, ini yang kita lakukan. Semoga bisa diperlancar semuanya. Semoga teman-teman juga yang punya hewan piaraan juga bisa terus mempunyai impian yang tinggi untuk melestarikan, dan juga bisa menjadi penangkar, juga bisa menjadi seller yang sukses. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam lestari.